Aku narepin nonton bal-balan nang Gelora. Karone Gelora Istora Senayan. Jakarta. Keluargane ndelok nang Gelora Pancasila, Gelora 10 November gak ketemu. Terus, Halo. Ono pemain Persebaya anyar. Teko Enggak luar negeri ya. Enggak lek jersey ngene iki ya lawas ya. Iya. Duduk main anyar berarti ya. Enggak enak. Ambo bapakku dhewe gak enak. Iya, gak enak. Kenapa PTW? Gak enak. Semua Iya. saya mati ya. Kita kan carinya kan oksigen ya. Iki balik mana iki? Karbon. Takono. Tamu ya lu. Pasti wong-wong pada kenal. Iya. Apa ya bonek-bonek milenial pada kenal kabeh gak sini iki. Sing situ ya. Ya iki wong Kantor kenal iki. milenial iki, tapi lek wong lama pasti ro. Oh, Tapi sing buat yang milenial iki lah. Jenengan iki sapa cak? Cak Asim. Iya. Cak Asim, gimana kabarnya Cak Asim? Alhamdulillah api-api. Alhamdulillah. Cak Sinyo, sehat Cak Sinyo? Alhamdulillah sehat. Selama Tetep pandemi, iya, sehat. tetap kita harus tetap jaga kesehatan, jaga imun. Ya, kalau kita penyintas sepak bola, ya imunnya bisa naik kalau liganya ini nanti bisa diputar itu aja. Bergulir. Itu ini. Udah vaksin kemarin ya? Saya udah vaksin kedua H-4 sebelum lebaran. Alhamdulillah udah. Aman itu. Kamu semari ya? 2 kali rek misalnya. Wih, Ya oke. Awak dhewe kan menuju lansia. iya. Aku petang puluh mari ki bahaya. Wow. Kan urutan nih vaksin kan dari yang manula sampai manula dulu baru yang mau lansia. Kan urutannya gitu kan. Berarti mari awakmu aku. Iya sajane. Tapi aja ngomong di Joko lho ya. Soro iki. tapi karena kondisi ini saiki koyo ngene akhirnya dipercepat kabeh kan. Cepat. Ya wis pokoknya itu intinya satu. Percepat vaksinasi di seluruh Indonesia. Indonesia bisa kembali normal. Iya, Duduk pokoknya- new normal yang diharapkan kita itu kembali normal. Real normal. Iya. Intinya kan Normal. harus kudu ono apa paling enggak 80% masyarakat Indonesia iki sing 80% iku sing wajib imunisasi. Iku baru iso aman. Kok imunisasi? Apa? Vaksinasi. Vaksinasi. Enggak apa-apa. Ini orang lama. Oke. Kalau kita dulu ya kan, kita dulu tuh imunisasi ya kan. Pekan imunisasi nasional dulu. Iya. Saya bahasa saiki head immunity. Diperjelas loh. Ya oke. Cak Asim, ini kan dulur-dulur Tribun Podcast ini kan mungkin ada beberapa atau mungkin ya banyak juga yang nggak tahu Cak Asim. Ini aku mau tanya-tanya beberapa monggo. pertanyaan lah mungkin dari teman-teman atau dulur-dulur Tribun Podcast. Cak Asim ini sampean sopo ya? Ya aku lek dhisik ya, Aku zaman sopo? dhisik ya. Salah satu pengurus nang ISS ya. Oh. Intine iku. Ya bareng Cak Imron, bareng Sinyo, Hamin, Okto, iku ya wis barenganku lah sak angkatan lah zaman Di era tahun berapa kira-kira? ya 2000 2000. awal 2000 Awal sampai tahun 2000. iya, 2000. gitu. Jadi pengurusnya Iya. di Yayasan Supporter Terus pokoknya Surabaya. remah-remah lah zaman dhisik iku. Hasim ini dulu di Yayasan Supporter Surabaya sebagai ketua harian 1. Ya. Ketuanya Abah Imron. Ketuanya Abah Imron, pembina kita Pak Bastomi ketika itu. Siap. Ki sekretaris. Saya Oh, Cak Sinyo sekretarisnya waktu itu. Iya, bagian gawe surat. Wis ngono Enggak dong. kan ketik lho. Bagian Surat gawe cinta surat. untuk Starlang. Dulu kalau kemana-mana ya, kegiatan apapun, koordinasi dengan apapun, sosok Hasim ini yang muncul emang. Hasim ini, siapa sih? Biyen kita di tahun 2000-an sampai di awal 2010-an yang nggak kenal sosok Hasim ini siapa itu? Ketika itu ya. Waktu itu. Di Surabaya, walaupun di level nasional pun Hasim dulu. Hasim. Titik-titik sing digoleki Hasim ya kan.
Nah aku kan gak, ya kan. Podo asli. Aku wis ndelik ae gitu. Enggak zaman itu ya intine sing mlaku sing sering bareng ku ya aku Cak Imron Sinyo. Ya. Sing sering iku ya. Nandi-nandi ya siku. Intine koordinasi mbek supporter lain ya siku. Ono supporter nang ngene Surabaya wis koordinasi ini mbek iku. Kita 2 kali ya Jambore Supporter Iya. Nasional ya. Ana Bogor. sing awake dhewe diuber-uber sampai Uber. Ya, Oke, siap. Di berapa iki? Demit. sampai boleh dikawal pomal. Popal kan didukno langsung nang nggone bandara. Harusnya pada waktu itu semuanya kita registrasi ulangnya di Stora, di hall basket ya. Iya, iya. Di hall basket, tapi ketika situasi tidak baik, ketika itu akhirnya kita dari puncak Bogor itu langsung diarahkan menuju ke bandara ya, Bandara, Bandara iya. Suta. Sampai nginep ya. Sampai nginep ya, sampai ya Bambung itu maksudnya, bukan nginep karena kita nggak tidur di sana. Nggak ada hotel, kita Bambung. Bambung ya mulai mulai nisu kan. Mulai nisu. Enggak salah waktu itu bareng arek Smack ya. Semek ya, Semek Medan. Medan. Bambung modong bambungin dong ini. Bambungnya ada bandara ya. Iya. Iya turunnya, trap-trapan nih, dong nih. Sekarang itu bandara Suta ya. Yo sih gak apik kok saiki ya. Ya saiki enak nyaman gitu. Kalau kita bermalam pesawat kita jam 5, kita datang jam 12, kalau sekarang enak. Kalau dulu gak enak apa yang didelok nang ngene kono. Panganan yo gak ono ya kan, terus situasinya udah nggak apik lah untuk dibuat kita nginep waktu itu ya dulu. Terus yang keloro Jambore Bali Bali sing asik lah. iya enak iku. Karo Demit itu soalnya. Nah, dan Lo nguasai nih Bali. Nguasai. lebih apa ya? Ya udah, kita udah saling kenal semuanya ya kan. Supporter Udah luar enak. biasa. Udah enak. Iku Kopaji Samsu. Iya, yang Samsu menyelenggarakan yang jalan Kopaji Samsu. Sekarang tahun 2007 itu, bulan Pitu. apa lah kamu ya? Wih, luar biasa. Rek. Oh iya. Gue catet paling itu. Memorinya sih berang-berang giga. Lu- Oke, soalnya waktu itu kan kenangannya apa? Apa? Sing Ayo. apa iki? Arung jeram. Aku sih. Awakmu nyumplah. Nah iki ketok desoe gitu. Kan desoe gitu kan. Terus anjene aneh kata-kata dari Sanur itu ya. Nyumplah. Apa dia Mbak? Viola ya? Iya. Sama Adam ya? Adam. Ketuanya waktu itu Adam. Mbak Viola. Benteng Viola ya? Iya, Benteng Benteng Viola ya. Persita itu. Jadi apa di era-era jenengan-jenengan ini sampean-sampean YSS ini waktu itu memang berperan penting ya untuk supporter yang ada di Surabaya. Iya. Untuk koordinasi dengan supporter-supporter lain itu masih berperan penting waktu itu. Ya alhamdulillah lah waktu itu dipercaya konco-konco lah Iya, istilahnya. telur-telur bonek. Dulur-dulur bonek bahwa awake semacam koordinasi dengan siapapun waktu itu ya melalui YSS. Ya, gitu. Jangankan dengan supporter lain, dengan supporter sendiri misalkan kita tur ke luar kota, ada anak yang nggak pulang, orang tuanya pasti nyarinya ke YSS. Gitu. Gitu. Di Waktu- era sekian itu ya. Iya, pasti nyarinya lah. Kita otomatis cari informasi ke siapapun, kemanapun, mulai misalkan kita tur ke Jogja gitu, kita cari di sana, kontak dengan supporter-supporter yang ada di sana, Minta tolong untuk iya, dicarikan iya, gitu. Sampai ketemu. Termasuk Kak Kei ceritoin, Nah, kok betul. awakmu sing jelasno ya. Iya. Mbak Wandi. Nah, Ya, Ya. bonek ketika itu punya bonek yang paling tua. Umurnya wis 70 piro gitu ya. Mbak Wandi, Umar Beratang gue sih. Iya. Zaman itu 70-an ya? 70-an. Zaman itu 70-an. Ya mungkin Hasim aja sing nyeritakno iki. Iki lucu, tadi aku sing guyu, Hasim sing cerita ya. Mbak Wandi waktu itu kan apa, kepingin nonton bal-balan. Nah waktu itu pamit nang keluarga ini. Aku narapin nonton bal-balan nang Gelora. Karone Gelora Istora Senayan. Jakarta. Keluargane deleng nang Gelora Pancasila, Gelora 10 November. Tapi ya akhirnya Mbak Wandi inisiatif ngepel keluarga. Telepon, ngabarin gitu ya. Setelah beberapa hari ngomong bahwa dia nang Gelora Istora Iya, Senayan. ya sekeluarga ini. Iku wong paling fanatik loh. berangkatnya sama-sama gitu. Sama-sama.
bapak dia mbak sepur dhewe kan waktu itu ya. Bareng arek ya. Bareng iya golonganku, bareng rombonganku sepur kereta ya. Naik kereta. Naik kereta. Aku kan terakhir aku. Terakhir. Terus di sana gimana? Nonton juga? Ya, ini jadi sih mau Iya. Jadi karena pertandingannya ini kan ketika itu emang 8 besar ya. Oke. Tahun 2006. 2005 kakak. 2005 8 besar. Terus yuk timnya itu tensi pertandingannya tinggi ono PSM terus ono PSIS ya. Persija terakhir gak situ ya. Ya iku. Mbak Wandi ini pada akhirnya pertandingan pertama dia berangkat. Pertandingan kedua Mbak Wandi ini di hotel. Ternyata ada sosok yang ngancingi Mbak Wandi supaya tidak berangkat. Karena resiko. Iya, Oh, jadi gitu. bukan karena terus kita tidak mengizinkan Mbak Wandi untuk berangkat ke stadion, bukan. Tapi cuma satu, iki wis tuwek, engko nek apa-apa ya apa. Kene urusane kok ambek keluarga ade kan ngono. Lebih ke nge-save ini. Iya. Iya. Resiko tinggi. Akhirnya Mbak Wandi iki dikancingi. Dikancingin nang? Dikancingi nang hotel. Sampai awak dhewe mulai. Pertandingannya kan pertandingan pertama awak dhewe kuwi kesel. Pertandingan pertama ya. Iya. Pertandingan pertama. Kedua Semarang. Kedua. Sampai awak dhewe mulai no Semarang. supporter jumlah pirang gerbong? 11 gerbong, Bayarnya 13 rangkaian, 11 gerbong, 2 kepala. 2 petang juta setengah. Ya. Tapi kita tambah 500 Gue tambah 500, oke, tambah 500. Nah, iku pertandingan apa maksudnya mulai iku tujuannya cuma sampai Semarang. Jadi ceritanya ini loh, ceritanya ini. Aku ini nang dukur, nang tribun ya. Bang, wis, kena gol Benson. PSIS Semarang, kalah kan, 1-0. Terus mulai mudun nih. Ngelundas gue iki. Yo, mudun, apa? Mudun, mari ngono sebelahnya iki ku polisi. Aduh wong iku maneh rek ngene. Karena kita koordinasinya ambek wong iku ya. Iya. Aduh wong iki maneh. Apa iki? Ono apa maneh bingung. Mudun, lha apa sih? Wis saya budal nang Senen. Lho apa budal nang Senen? Wis saya golek kereta. Golek sepur ae cepat wis, nang boleh iki. Sing dimulihno sapa wong sakmene iki ya apa ceritane iki akhire? Wis Mas, engko iki aku sing ngurus. Wis tak petakno truk jarine ya. Iya. Terus tak tekno truk nang ngene jopo. Itu bapak pertama. Udah selesai. Udah selesai. Mau selesai. Mau selesai. Nah, wis kita membaca itu wis Dan arek-arek itu wis gak karuan. Wis ngamuk wis. Wis nek biyen iku nek Ya. kalah ngono kan ya wis ngomong ngono. untuk waktu itu ya Amit, kita meskipun dibantu dengan Pak Sutioso waktu itu. Pak Sutioso ngomong ke PT KAI, waktu itu PT KAI itu tuh bukan PJK. PJK. Waktu itu nemoni Pak Sopo. Pokoknya PT PJK itu disuruh sama Pak Sutioso waktu itu gubernur, apapun kebutuhannya bonek, itu tolong dibantu. Itu ada semacam perintah. Iya, ada perintah. Soalnya ya takut kan kalau misalkan ada kerusuhan atau apa. Nah, akhirnya aku koordinasi terus sama PT KAI. Pak, PJK. iya PT PJK. Pak Afandi ta sopo no? Wah, lah. Iya, waktu itu. Pak, lagi pertandingan seri atau kalah tak mulai no arek-arek. Soalnya kondisi ini sudah nggak memungkinkan Nggak karena kondusif ya? Iya, nggak kondusif karena musim penculikan lah, opo lah waktu itu kan itu. Di sini itu. Akhirnya kereta sebenarnya berangkat jam 9 menuju Semarang. 9 pagi. Malam. Berhubung karena kita udah akhirnya kereta itu berangkat jam 11 Jam 11. 11. Itu pun dengan tujuan Semarang. Begitu nyampe Semarang, PT JKA masinisnya atau apa nyuruh, Pak tolong dibangunin. Sampean wani bangunnya tangan kabeh. Akhirnya ya apa? Sajane sampai Semarang Ganti das tok. ganti budal maneh nang Surabaya. Pas satu di. Plus langsung Surabaya. Iya. berarti? Nyampe itu jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6. Jadi berangkat dari Senin jam 11, nyampe Surabaya jam 6. Wis ono tak kereta koyo ngono. Patas. Kereta luar biasa. Jadi dikunci, udah dikunci dari luar semua. Seluruh pintu itu mulai 1 sampai 11 itu dikunci dari luar. Jadi Yang 2 untuk anak Semarang.
Dari 13 iku sing 2 gaya arek Semarang. Sing 11 awak 11 dhewe. kebo. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalimatnya yang menarik mau wanita juga. Iya. Iya. Sebelum itu kita dulu ya. Iya, dulu. Sekarang kan Lah sampean berbeda. wani buka, gak masalah. Oh ngawet dhewe sing kenal gak wani. Wis kalah kesel ya. Dibolehno bisa Kamu arah-arah itu. Tapi itu waktu ada isu penculikan apa bener? yang siapa apa itu? Jakarta itu apa jenenge? Ya ormas itulah. Iya, apa itu? Ya, Oh, iya, tahu salah. itu lah, itu. Iya. Tapi emang iya. Emang ada betul. Nah, memang Dibacok emang ada. waktu itu nggak kondusif gitu. Ada beberapa yang dibacok pada waktu itu. Ya kena lah, pada dulu kena gitu loh. Ya Iya kan. sing rambut tuh ya. Ada sing mlebu rumah sakit. Total itu 14 atau 12 itu. Yang terluka. Yang terluka. Iya, yang kena itu, yang kena. Terus kan emang dikit-dikit kan emang karena kita poolnya kan di Senen, ya kan, di Senen. Kok kalau malam itu diserang gitu loh. Ya ono sing jahil lah pada waktu itu. Ada yang jahil. Ya wis akhirnya emang mau nggak mau emang harus kita memutuskan untuk pulang gitu loh. Memutuskan Menghindari untuk hal-hal pulang yang itu, tidak diinginkan. Sebenarnya kita nggak mau pulang, tapi pemerintah kota Surabaya menghendaki kita harus pulang. Oh, yang di Surabaya juga calling Iya. suruh pulang gitu. Iya, soalnya kan ketua umum kan Pak Bambang ya Bambang, pada waktu iya. itu. Ya Pak Bambang ketika itu juga menjabat wali kota gitu loh, dengan melihat Situasi. warganya yang nggak nyaman di sana, dia kan ya punya hak juga, punya hak penuh bahwa iki wargaku butuh selamat gitu loh. Ya semua demi kenyamanan semuanya, supaya pendukung Persebaya pada waktu itu bisa pulang nyaman dan ibu kota kembali kondusif. Ya emang rada sulit pada waktu itu. Karena Iya. setelahnya itu kan rame di media ya. Nanggono sik gurung ono ngono, koran tok ya kan. Dan nggak berpihak kita. Wis Media kan ngomongnya dulu wis pasti sebelah mata. kita nggak punya bahan untuk counter. Kalau sekarang kan ya wis netizen ya kan. Nah, terus samping itu setelah kejadian itu bukan kita yang apa menghendaki kita untuk pulang itu enggak. Bukan. Orang-orang di Surabaya itu yang enggak menghendaki. Akhirnya manajemen yang diserang sama anak-anak kan waktu itu ada. Apa kok mundur gitu loh. Jadi pulang nggak motor itu sak. Semua. Surabaya ini Saat pulang. ini iya kan Saat timnya. Mundur toh. mengembalikan piala itu ya. Waktu itu zamannya manajernya Pak Saleh kalau nggak salah. Jadi Pak Saleh akhirnya kena sanksi kabeh. Iya itu cerita kelam. Ya waktu itu kan ya PSSI sendiri kan ya nggak adil kan dalam arti menjatuhkan sanksi ke Persebaya. Tidak melihat secara Nah, enggak, ini Apa dari ya? sisi adilnya. Persib waktu itu mengundurkan diri Iya, kena sanksi. oke. Persibaya mengundurkan diri kena sanksi degradasi kan waktu itu langsung. Iya. Ya karena kan pada waktu itu ya sampai sekarang ya Persebaya itu sangat seksi loh di mata PSSI ya. Iya. Sampai sekarang ya, Pak? Sampai sekarang. Kalau sekarang ya aku melihatnya pengurus PSSI selama ada orang-orang lama jangan harap bisa maju situ aja. Sepak nasional lah di sana. Iya. Jadi itu lur, lek sing gak ngerti zamane Cak Sinyo, Cak Asim. Ini adalah dulu ya supporter intelektualnya bonek. Bisa dibilang seperti itu karena apapun informasi yang dari luar beliau tahu dan beliau juga apa ibaratnya terjun dan melakukan hal itu, koordinasi lobby dengan Iya. panpel dengan Teror supporter pengurus lain. PSSI. Bukan PSSI bukan komunitas ya, bukan. Ya wadah. Gitu ya? Wadah aja. Yayasan supporter Surabaya. Ya waktu itu kan apa ya ada korwil gitu loh. Korwil itu enak koordinasinya dulu kita. Kalau sekarang sih aku nggak tahu ya. Waktu itu memudahkan kita untuk berkoordinasi dengan korwil. Waktu itu misalkan kayak tiket gitu. Tiket H-1 harus mengumpulkan KTA. KTA misalkan anggotamu 100 yang mengumpulkan 80 ya dapatnya 80. Kenapa seperti itu? Paling nggak kalau kamu mengumpulkan 100 berarti kamu tahu anggotamu kan. Intinya supaya koordinasinya itu memudahkan mereka korwil untuk koordinasi dengan gitu.
Nah, itu koordinasi di eranya jenengan. Cak Nyo, koordinasi saiki lebih apik apa gimana? Nah sekarang nggak ada Korwil ya? Ya kalau dulu kan emang apa ya, Korwil ini lebih dominan ya. Kalau dulu, kalau sekarang ini kan apa ya, kayak ganti gitu Korwil ini. Lebih ke komunitas ya. Lebih ke komunitas. Jadi banyak komunitas yang ada. Kalau saya ya mending zaman ketika Korwil itu ada. Kenapa? Satu, nggak banyak. Dua, kita koordinasinya gampang. Jadi dalam satu Korwil misal, satu Korwil ini bisa masuk beberapa komunitas, membentuk suatu Korwil, komunitas-komunitas kecil gitu. Kalau sekarang kan banyak komunitas-komunitas kecil sing kepingin mek iki lho komunitasku, iki lho komunitasku. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu itu Korwil. Jadi semisal kita ke tempat Hasim gitu ya. Tempat Hasim. Pasti Hasim punya masanya lebih dari 200. Ke tempatku, kembali ke tempatku. Delta 5. Saya pasti punya masa lebih dari 200. Jadi kalau menurut saya lebih enakan dulu gitu loh, Korwil. Jadi per wilayah. Jadi semisal kalau wilayah Dupak gitu ya. Nyorotnya kan ke Dupak gitu loh. Jadi Dupak ini ke situ semua. Masuk ke situ. Jadi Dupak dan sekitarnya enggak? Iya, jadi Dupak ini punya beberapa cabang. Ya, beberapa cabang. Dupak Jaya, Dupak A, Dupak B, Dupak C. Jadi kan enak atas nama Dupak. Jadi semisal kayak di tempat saya ada di Delta 5. Delta 5 itu dulu Doli ya. Kalau di tempat saya itu mencakup di Duku Pakis, mencakup di jarak Doli dan sekitarnya, Banyurip. Terus sampai di daerah Kodam itu ikut saya itu. Pakis itu ya. Pakis. Kalau Pakis ada sendiri. Ikut CJI. Jadi kalau dulu kan enak, semisal kita koordinasinya, semisal ada kegiatan di sini. Jadi kalau dulu kan setiap Korwil itu diwajibkan mempunyai base camp. Ya. Jadi base camp itu tujuannya ketika ada kegiatan arahnya ke situ, kita datangnya ke situ. Semisal untuk pendataan data dan sebagainya, ya kan, kita datangnya ke situ. Semisal untuk koordinasi dengan aparat keamanan, dengan pihak kelurahan atau kecamatan ketika ada kegiatan apa gitu, jadi larinya ke situ. Jadi ada satu sub itu. Ketika sejak 2017-2018an kan ada fungsi tribun tuh untuk koordinasi kan. Ini sama enggak dengan sifatnya sama Korwil? Iya. Kalau dengan adanya tribun itu memang sedikit meringankan, ya sedikit meringankan karena kita nggak terpecah untuk fokus kepada banyaknya atau ribuan komunitas yang ada. Dan di tribun pun ini masih banyak komunitas-komunitas yang di luar tribun maksudnya ya. Ini masih banyak juga itu. Di antri untuk masuk ke tribun A, tribun B, tribun C, tribun D gitu. Itu yang mau tak tanyakan gitu. Itu ya itu kalau saya kembali lagi kepada tribunnya masing-masing gitu. Bagaimana mengakomodirnya, kembali lagi ke situ. Manage-nya seperti apa. Dan itu kembali lagi Mas Jo ya. Kalau saya itu lebih dikit aja gitu loh. Maksudnya oke lah komunitas ya. Komunitas misal komunitas A mewadahi beberapa komunitas. Tapi atas namanya satu komunitas. Jadi Korwil 1 dia dua suku A, suku B, suku C, suku D. Iki suku-sukunya dia. Iki Korwil iki kepolo suku nih. Jadi dia punya beberapa sub di bawahnya. Tapi dalam satu lingkup gitu loh. Kayak semisal di sawahan ya. Sawahan. Ada banyak komunitas. Nggak masalah ada banyak komunitas, tapi ngesupnya ke satu. Bonek sawahan misal. Yang jadikan Korwilnya gitu. Jadikan Korwilnya. Jadi ya itu tidak kita bicara tentang tribun yang ada. Terserah mereka mau menyebar kemana, tapi pusatnya dalam satu titik gitu. Dalam satu titik kan kita enak. Iki arek ndi bonek kono rek ono aksi gawe kegiatan apa bantu ke rakyat misal apa bagi sembako dan sebagainya. Oh itu ada sawahan, jadi kita ngerti gitu loh. Iya kan. Iya, kalau menurut aku ya lebih baik di Surabaya ini ada nggak sampai seakene ngono yang
yang bisa ngurusin. Jadi ya wis balik nang ngene Korwil iku mau gitu loh. Jadi kayak sumpama di Kenjeran sampai Menowo kan gitu ya. Atau iki ngomong, tapi nang kene wis ana sing ngwadahi. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana seperti itu. Seperti halnya di Tribun. Mungkin punya manajemen sendiri kan sebenarnya. Aku nggak esok nangani berapa ratus komunitas. Sedangkan di luar Tribun masih antrinya banyak sekali. Nah, iki mau kan ya apa nasib mereka itu. Mungkin bisa jadi solusi cacakku sing ngrungokno iki digagas sing apik untuk kedepannya lebih baik untuk distribusi tiket. Sekarang kan diwakili Tribun dong masalah tiket itu. Ya karena memang manajemen waktu itu berbasis Tribun. Harus berbasis Tribun. Karena kan manajemen juga nggak mungkin mau repot-repot gitu. Udah di situ aja. Ini cukup bagi nang Tribun tadi gitu. Udah, jadi tanggung jawabnya nantinya fokusnya ke Tribun masing-masing, manajemen gitu. Berarti ibaratnya lebih nggak kemin repot, zamannya sampean repot berarti ya. Tapi kan enak Tapi gitu loh. koordinasinya bagus ya. Ya. Ya wakil loh, Cak. Tapi pusatnya ya YSS ya. Iya, waktu itu nang kono. Jadi misalkan kalau tiket ya. Iki tak jelas waktu ikut tiket. Tiket itu misalkan dari Panpel 22.500 gitu ya. Kita jualnya tetap 22.500. Kita nggak ngambil untung. Karena apa? Kalau misalkan kita ngambil untung kasihan. Kasihannya gitu. Perkara nanti itu Korwil misalkan anggotanya 100 yang nonton cuman 80, yang 20 dijual di calo, Hak mereka untuk jangan salahkan loh, menjual 20 tiket itu bukan untuk kepentingan dia loh. Kasnya mereka, koordinasi untuk transportasi itu. Pas terang jebol. Ya, itu fungsinya kalau ada lebih tiket dijual ke lalu itu bukan untuk dimakan, bukan salah ya. Jadi dulu juga mungkin banyak yang tahu karena di manajemen Tribun itu kadang dilebihin 1.000 atau 2.000 itu untuk kreativitas, untuk koreo. Jadi sudah banyak yang tahu. Nek jarene wong event iku uang tak terduga. Iya. Kokot iku.